Jumpa lagi dengan saya, Momon Esmaderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di video ini terdengar suara hujan, karena siang hari ini di tempat saya sedang ada hujan yang lumayan besar. Nah, pada siang hari ini saya ingin share dengan teman-teman semua tentang satu radio komunikasi di VHF, yaitu di 2 meter band, yang berupa handy transceiver. Handy transceiver ini sempat melegenda, dipakai banyak orang di Indonesia di era awal 80-an sampai lebih kurang di awal 90-an. Radio yang diproduksi oleh perusahaan yang didirikan oleh Mr. Inung ini cukup dikenal dan banyak dipakai oleh rekan-rekan amatir radio, yaitu ICOM IC2M. Saya akan sharing dengan teman-teman semua. Yang pertama, mengapa ini menjadi melegenda. Kedua adalah melihat dari fitur ataupun spesifikasi daripada radio ini. Ketiga adalah kelebihannya, dan keempat tentu ada kekurangannya. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Esmaderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Yuk kita lihat radio ini. Oke teman-teman, kita coba lihat sekarang radio yang sudah menjadi bagian dari kegiatan amatir radio di Indonesia yang sudah melegenda, yaitu ICOM IC2ME. Kita lihat sekarang bentuknya, ya, ini ukurannya. Ini memang besar, ya, karena pada zamannya ukuran seperti ini adalah hal yang wajar. Ini adalah tebalnya ini 3 cm, kemudian ini adalah lebarnya 6 cm, sementara tingginya ini adalah 16,5 cm. Ini dari sisi bentuknya. Nah, teman-teman, mungkin kalau ini dibandingkan dengan handy transceiver sekarang, ini jelas dianggap yang berat, ya. Ini beratnya adalah 490 gram. Jadi pada saat zamannya itu hal yang biasa dengan berat seperti itu, ya. Lain dengan handy transceiver yang sekarang. Oke, kenapa radio ini sempat melegenda, ya? Jadi di luar masalah teknis, ada hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan referensi kenapa radio ini menjadi legenda. Satu, pada saat awal 80-an sampai akhir 90-an itu adalah masa-masa boomingnya kegiatan amatir radio di Indonesia, ya. Oleh karena itu banyak sekali yang juga adalah dari pemula, sehingga untuk menghemat daripada budget juga, dana juga, maka mereka mengambil bentuk handy transceiver, yaitu seperti ICOM ini, ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah timingnya ketika booming kegiatan amatir radio. Yang kedua adalah terdorong oleh banyaknya pemula yang menghendaki untuk mendapatkan radio yang tidak terlalu mahal. Dan salah satunya yang dipertimbangkan untuk digunakan adalah ini. Ada satu hal juga adalah pengoperasiannya dari radio ini cukup mudah, ya, user friendly, tidak terlalu banyak switch yang mungkin akan membingungkan. Jadi ini simple sekali. Baik, kita lihat sekarang dari sisi spesifikasinya dan fitur yang ada di radio ini. Yang pertama dari power. Radio ini mempunyai posisi untuk power output adalah di high dan low, ya. Posisi low ini adalah 0,15 watt, ya. Kemudian pada saat high itu adalah 1,5 watt atau 1,5 watt, jadi tidak terlalu besar. Kemudian untuk switch on off-nya ini ada di sini, ya. Ada di sini, ini on off-nya, ya, switch sini. Oke. Ke atas itu adalah on, ke bawah ini off, ya. Kemudian di sini ada tulisan
main dan dial. Main ini berarti frekuensi ini sudah di-set secara otomatis di 145.00 MHz ya. Kemudian ketika kita ini lari ke atas ke dial, maka ini bisa di-set sesuai yang kita inginkan ya. Dan ini bekerja di frekuensi amatir radio ya, dari 144 sampai 148. Ini menunjukkan adalah megahertz ya. Jadi ini megahertz. Seperti saya ambil misalnya 145320, berarti 145 megahertz 320 ya. Ini di setnya adalah 532. Ini tinggal diputar, maka dikenal waktu itu sistem ini sistem Garuk katanya. Oke, berikutnya ini ada volume ya, untuk volume penerimaan. Dan di sini ada swell. Swell ini adalah untuk sensitivitas penerimaan. Dan ini kalau kita dibuka sehingga sensitif sekali untuk menerima sinyal-sinyal yang lemah, ini akan ada menyala di sini ya, suaranya agak sedikit kemerosok. Oke. Radio ini dikenal juga dengan audionya, baik penerimaan ataupun saat transmit itu cukup bagus ya. Ini menggunakan mic kondensor yang ada di sini ya. Mic kondensornya ini sampai sekarang banyak juga dicari untuk digunakan di radio yang lain karena memang ini suaranya sangat-sangat bulat ya, sangat-sangat bagus. Ini ada dua lubang ya. Yang satu ini adalah untuk speaker, loudspeaker, yang satu adalah untuk mikrofon. Jadi ini bisa dipasang dengan menggunakan extra mikrofon, dan juga dari loudspeakernya akan berpindah ke tadi extra mikrofon tersebut, biasanya di-combine ya. Ini menggunakan pegangan seperti ini yang cukup kuat ya, dan juga belt clipnya ini menggunakan logam yang kuat seperti itu ya. Nah, itulah keuntungan daripada radio ini, dan juga keuntungan dalam pengoperasian ketika kita gunakan di lapangan. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan baterainya. Baterainya ini menggunakan baterai yang umum dan tidak menggunakan baterai niket yang harus kita isi ketika habis. Jadi istilahnya adalah menggunakan baterai biasa atau baterai warung istilahnya. Sehingga ketika kita gunakan di lapangan, ini akan memudahkan untuk kalau habis tinggal diganti. Kalaupun kita akan menggunakan baterai seperti itu tapi yang bisa dicas ulang, itu juga akan lebih baik ya. Yang jelas ini akan sangat simpel ketika digunakan misalnya katakanlah dalam operasi SAR, di mana kita berhari-hari di hutan, sehingga kita tidak mungkin kalau pakai baterai yang harus dicas, sehingga kita bisa membawa baterai yang lainnya yang baru. Oke, sekarang bicara tentang kekurangannya. Kekurangan radio ini menurut saya dua. Yang pertama dari sisi fisikalnya. Maaf, saya ambil satu lagi ya. Saya punya dua. Nah di sini ini kadang-kadang kita tidak proper, tidak kunci, sehingga ini mudah lepas ya. Itu. Makanya kenapa yang ini saya gunakan diisolatif seperti ini ya. Tujuannya agar tidak terlepas. Yang kedua, kekurangan yang kedua adalah ini tidak bisa digunakan untuk duplex, yaitu dia hanya menggunakan simplex. Di sini tidak ada untuk duplex, sehingga tidak bisa masuk ke repeater. Nah teman-teman, itulah sharing saya mengenai radio yang melegenda ini, yang diproduksi dari satu pabrik yang didirikan tahun 1964 oleh Mr. Inu, yaitu ICOM. Dan ini telah menjadi bagian sejarah kegiatan amatir radio di Indonesia di era awal 80-an sampai akhir 90-an. Dan radio ini diproduksi pada sekitar 80-an dan didiskontinue pada 1990-an ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan jangan lupa ikuti terus dengan saya di sini Momon Espanderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Jumpa lagi 73. Bye bye.